Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memaparkan terkait dengan tugas yang dibuat untuk memenuhi tu- ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya ambil tema yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam digital supply chain management. Perkenalkan, nama saya Heri Fitriadi, program studi Magister Manajemen Universitas Paramadina. Di sini digital supply chain management yaitu mencakup semua aktivitas sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi sampai produk tersebut didistribusikan ke konsumen secara digital. Keunggulan kompetitif dari supply chain management atau kita sebut singkat dengan SCM ini adalah bagaimana suatu perusahaan mampu mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai suplai. Tujuan daripada supply chain management digital ini ada kurang lebih ada empat. Yang pertama adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu. Yang kedua, mengurangi waktu dalam biaya pemenuhan kebutuhan. Begitu juga yang ketiga ada pemusatan kegiatan perencanaan dan distribusi serta pengelolaan manajemen persediaan yang baik antara pemasok atau vendor dan konsumen atau buyer. Suatu supply chain atau supply management ini terdiri dari suatu perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, atau komponen, supplier, bahan-bahan pendukung, produk, perusahaan perakitan, distributor, retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Ya, ini kalau kita lihat di sini adalah dari raw material, terus ada supplier masuk ke dalam factory atau pabrik, diolah menjadi selanjutnya diteruskan ke distribusi dari bahan produk yang dihasilkan dari pabrik tersebut ke retail dan sampai ke pihak customer atau pelanggan. Pemain utama dalam supply chain ini ada lima, yaitu suppliers atau penyedia, manufaktur atau pabrik pembuat, distribusi pihak yang menyalurkan, retail atau outlet, dan sampai kepada pihak customer. Ada tiga macam yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, sampai kemudian kepada pelanggan ya. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Ya, ini adalah latar belakang daripada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Yang pertama adanya ketuntutan daripada konsumen yang semakin kritis. Yang kedua adanya perkembangan infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan perbankan yang semakin berkembang untuk saat ini. Adanya daur hidup yang sangat pendek seiring dengan perubahan lingkungan, adanya kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan, menurunnya biaya integrasi aliran produk ke konsumen. Yang keenam adalah pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba dengan meningkatnya konsumen, mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produk. Nah, selanjutnya kita lihat adalah istilah-istilah dalam sistem manajemen informasi. Ada empat data. Yang pertama adalah data yang telah melalui proses pengolahan. Ini adalah istilah dari sistem informasi, teknologi informasi. Yang kedua adanya menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan memiliki makna yang bagi penerima, mencerminkan kejadian dan realitas tertentu. Yang keempat adalah digunakannya untuk pendukung pengambilan keputusan. Ya, ini adalah istilah-istilah dari sistem informasi teknologi. Selanjutnya ini adalah peran teknologi dalam supply chain.
Ada 5. Yang pertama, kurang lebih optimalisasi operasional. Dengan adanya teknologi memungkinkan otomatisasi proses operasional dalam rantai pasok, ya, sistem manajemen rantai pasok, mulai dari pengelolaan persediaan hingga pengiriman barang. Sistem otomatisasi mempercepat proses, mengurangi kesalahan manusiawi, dan meningkatkan akurasi. Yang kedua, adanya peningkatan visibilitas rantai pasokan. Dengan diadopsinya teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok, perusahaan dapat memantau dan melacak setiap tahap dari rantai pasokan mereka secara real time. Selanjutnya, adanya analisa data yang mendalam. Teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis big data terkait dengan operasi SCM mereka, ya. Analisis data membantu meramalkan terkait dengan permintaan, mengidentifikasi, mengoptimalkan strategi dari persediaan. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan, ya, yaitu teknologi mendukung inisiatif berkelanjutannya dengan memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola dampak lingkungan dari operasi rantai pasok mereka, termasuk penggunaan energi, emisi karbon, dan pengelolaan limbah. Sehingga ada peningkatan pelayanan dalam pelanggan. Jadi digunakannya teknologi dalam rantai pasok ini akan membantu teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan meningkatkan kecepatan pengiriman, memberikan informasi yang akurat, dan meningkatkan komunikasi untuk pelanggan dengan melalui platform digital. Selanjutnya kita lihat di sini adalah komponen teknologi dalam supply chain management. Ada 5, yaitu sistem manajemen rantai pasok, sistem Internet of Things atau LIT, teknologi blockchain, analitik prediktif dan big data, sistem informasi geografis. Ya, kalau kita lihat di sini SCM adalah platform perangkat lunak yang mengintegrasikan sistem bisnis dan informasi dari pemasok hingga konsumen akhir. Untuk teknologi internet adalah memungkinkan objek fisik seperti peralatan, kendaraan, atau barang untuk terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Ya, blockchain adalah teknologi menggunakan basis data terdistribusi untuk mencatat transaksi atau catatan secara aman dan transparan. Analitik prediktif menggunakan data historis dan algoritma untuk membuat prediksi tentang masa depan seperti tren permintaan atau kebutuhan stok, ya. Untuk SIG atau sistem informasi geografis digunakan untuk memetakan, menganalisis data geografis secara SCM seperti rute pengiriman optimal, lokasi gudang, dan analisis ketersediaan bahan baku. Ini contoh-contoh dalam penggunaan informasi teknologi dalam supply chain management. Ini ada contoh, ada dari Amazon, ada Walmart, ada UPS, ada Tesla, ya. Amazon ini menggunakan teknologi otomatisasi dalam robotika di pusat distribusi mereka. Sedangkan Walmart ini menggunakan sistem manajemen rantai pasok untuk yang terintegrasi untuk mengelola persediaan secara efisien, mengoptimalkan pengiriman, dan memperbaiki layanan pelanggan melalui platform digital. UPS ini memanfaatkan teknologi of things, ya, untuk melacak dan mengontrol pergerakan paket mereka secara real time. Mereka juga menggunakan analitik prediktif untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi waktu tunggu. Sedangkan kalau Tesla ini mereka menggunakan teknologi blockchain, ya, untuk melacak rantai pasokan dari bahan mentah hingga produksi mobil listrik. Di penerapan teknologi digital pada rantai pasok ini kurang lebih ada 3, yaitu terkait dengan proses produksi, manajemen inventory, dan lokasi distribusi. Jadi penerapan teknologi ini dapat digunakan pada proses rantai pasoknya, ya. Dari proses produksi ini terlihat ada optimalisasi material. Yang kedua adanya efisiensi waktu, yang ketiga adanya manajemen kualitas. Jadi dengan adanya teknologi digital pada rantai pasok, hal ini bisa membantu dalam optimalisasi material, efisiensi waktu, dan manajemen kualitas dalam produk yang dihasilkan. Sedangkan dalam manajemen inventory, manajemen penyimpanan, ini just in time, ya.
Dengan penerapan just in time, ketersediaan rata-rata menurun. Hal ini mengurangi biaya penyimpanan. Ya, prediksi permintaan berbasis IA, ya, sistem berbasis AI ini meningkatkan akurasi prediksi permintaan dari 70% menjadi 90%. Ya, ada terjadi kenaikan kurang lebih 20%. Itu juga untuk lokasi dan distribusi, pusat distribusi terpusat. Ini dengan menggunakan teknologi digital pada rantai pasok, ini akan membantu secara terpusat dalam pusat distribusi. Ada transportasi manajemen sistem, penggunaan cross-docking. Penggunaan dengan metode cross-docking dapat menghasilkan penghematan per tahun dalam biaya gudang. Ya. Dampak terhadap daya saing, penerapan teknologi digital meningkatkan daya saing perusahaan respon yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Oke, itulah kurang lebih penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dalam supply chain management. Dari sini kita bisa menyimpulkan dalam penggunaan teknologi informasi ini memiliki peran penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok. Keamanan data dalam industri 4.0 membuka peluang besar bagi supply chain management serta beserta efisiensi yang ditawarkan. Tapi perlu diiringi dengan peningkatan risiko keamanan data. Untuk mengatasi hal ini, teknologi seperti blockchain dan cloud bisa diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah terjadinya pemalsuan dan penipuan dalam rantai pasok, ya. Selanjutnya, dalam penerapan teknologi digital dalam rantai pasok ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan secara signifikan. Teknologi seperti AI, ya, Internet of Things, dan ERP berperan penting dalam optimalisasi proses produksi, pengelolaan inventory, percepatan distribusi, serta mendukung inisiatif berkelanjutan. Begitu juga dalam penerapan teknologi digital ini pada produksi, mengurangi limbah material, sementara dalam sistem otomatisasi meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Selain itu, penerapan just in time dan vendor management inventory memudahkan perusahaan untuk menjaga keseimbangan stok, ya, menurunkan biaya penyimpanan dan mengurangi resiko kekurangan serta kelebihan stok. Di sisi keberlanjutan, teknologi dan program daur ulang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengurangan jejak karbon beserta keseluruhan transformasi digital dalam rantai pasok tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan. Sebenarnya ini adalah saran-saran setelah kita bahas terkait hal ini, wawasan yang sangat relevan. Jadi setelah kita melihat dari penggunaan teknologi informasi dalam rantai pasok ini menjadikan mendapatkan wawasan yang sangat relevan bagi perusahaan lain yang ingin mengadopsi digital dalam rantai pasok mereka. Teknologi seperti ERP, IoT, dan TMS dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di berbagai sektor industri. Keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi digital juga menunjukkan pentingnya transformasi digital sebagai elemen inti dalam strategi rantai pasok. Maka dalam hal ini perusahaan disarankan untuk berinovasi, ya. Inovasi dalam mengadopsi teknologi-teknologi baru guna mempertahankan daya saing dan memenuhi tuntutan pasar global di era industri 4.0, ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.